Terima kasih banyak. Saya langsung tanya dan mohon langsung dijawab juga. Saudara calon hakim agung ad hoc. Calon hakim agung ad hoc. Ya. Izin, di undang-undang disebutkan hakim ad hoc HAM untuk pada Mahkamah Agung. Oh gitu. Ya. Bukan hakim agung. Ya. Jadi hakim biasa ini. Ya, hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Oh, kenapa kita harus seleksi hakim? Oh begitu ya? Oke. Makanya, ya makanya saya tanya, ini hakim agung atau bukan? Baik. Menurut saudara calon hakim, apakah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu masih ada? Masih ada nggak, Pak? Iya, langsung. Baik, terima kasih yang saya hormati Bapak Beni Hartman. Saya kira jawabannya akan saya kaitkan dengan pernyataan pemerintah bahwa ada 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu. Itu berarti kan masih ada kasus pelanggaran berat. Oke. Dalam Kepres nomor 17 tahun 2023, saudara calon hakim membaca itu ya, saya yakin baca itu. Apakah menurut saudara calon hakim dengan mengacu pada keputusan Presiden ini, pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu itu bisa diperiksa dan diadili melalui proses peradilan HAM ya, dengan mengacu pada Kepres nomor 17 tadi. Apakah bisa? Izin menjawab, Pak. Berdasarkan Kepres 17 itu sangat jelas dinyatakan bahwa proses penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu yang hendak diselesaikan melalui Kepres ini adalah penyelesaian non-yudisial. Jadi karena nomenklaturnya adalah non-yudisial, berarti dia berada di luar pengadilan, sehingga ini lebih berorientasi pada pemulihan hak korban sesungguhnya, tidak berorientasi pada offender. Ya. Jadi fokusnya adalah pemulihan hak korban. Siap. Bagaimana dengan pelakunya? Nah, konteks pelakunya karena ini adalah non-yudisial, maka itu merupakan ranah atau kewenangan yudisial, konteks yudisial. Karena mandat dari Kepres ini bukan. Tunggu dulu. Bagaimana saudara hakim nanti, saudara calon hakim nanti menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan hanya untuk korban, sedangkan pelakunya tidak? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal ini. Ada korban kan tentu ada pelaku. Berarti Anda tidak memeriksa pelakunya, hanya korban saja. Yang saya pahami, yang saya lihat mekanismenya, mereka bekerja sama dengan Komnas HAM. Tim ini. Jadi Komnas HAM ini yang memiliki data terkait dengan bagaimana peristiwa itu, Pak Hartman, yang saya ketahui. Iya, jadi kalau baca Kepres ini kan jelas hanya mengungkapkan kasusnya, kemudian merekomendasikan, itu hanya tugasnya, merekomendasikan pemulihan hak korban. Kemudian yang ketiga, langkah untuk mencegah akan datang. Ya, lucu juga Kepres ini kan. Kok kerjanya mencegah akan datang itu loh.
Nah, yang saya tanya, saudara calon pelakunya di mana di sini? Menurut saudara calon hakim ini, Kepres ini benar nggak? Atau hanya ada tujuan politik tertentu di sini? Pelakunya nggak disebut di sini, ya kan? Betul nggak? Nah, saudara calon hakim nanti bagaimana menyelesaikan itu tadi di luar pengadilan tuh tanpa mengetahui pelakunya? Coba saudara jelaskan itu, Pak. Ya, baik Pak, yang terhormat Pak Benny. Pertama bahwa karena mekanisme penyelesaiannya dibawa ke luar pengadilan, maka tentu saja kami sebagai hakim tidak terlibat dalam konteks ini. Karena dia memang diselesaikan pemulihan hak korbannya itu oleh tim, oleh kementerian yang terlibat yang memang ditetapkan oleh negara. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana kami sebagai hakim menyelesaikannya, itu saya kira tidak akan masuk ke ranah sana. Ya, itu kan berarti kasus ini tidak akan masuk ke pengadilan. Ya. Bukan kompetensi pengadilan. Iya. Ya. Ya kalau begitu, lalu kompetensinya hakim ad hoc hak asasi manusia ini apa? Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000, proses kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung untuk kasus pelanggaran HAM yang berat itu harus melibatkan 2 hakim agung dan 3 hakim ad hoc. Iya, pertanyaannya apa masih ada? Kan tadi kan Kepres itu sudah jelas tuh 7 jenis tadi penyelesaiannya harus di luar pengadilan, iya kan? Ya. Tidak boleh menyelesaikan melalui pengadilan. Untuk 12 ya, kasus. 12 itu, Ya. untuk 12 kasus. Nah, apakah di luar itu masih ada? Saat ini ada 1 kasus yang belum diselesaikan. Apa itu? Kasus Paniai di Papua. Yang di Papua ya? Iya, itu belum diselesaikan dan sudah diajukan ke Mahkamah Agung. Hanya 1 aja ya? Yang 1. Jadi hanya 1. Kalau begitu, apa masih perlu ini ya? Kalau hanya 1 gitu, Pak. Ya itu aja yang saya mau tanya sih. Terima kasih. Pak Injak.